Oke. Selamat siang, selamat sore. Saya Mose Putu Sombing akan menjelaskan sebuah tentang empati dari hasil penelitian kami. Di sini pertama empati atau empatis. Empati sangat penting dalam customer service atau layanan pelanggan. Pembisnis yang memanfaatkan teknologi perlu menyadarinya agar kita dapat membangun koneksi yang personal dengan pelanggan. Saat kita menunjukkan empati, pelanggan bisnis akan merasa bahwa kita peduli dan bersungguh-sungguh dalam melayani. Akhirnya pelanggan akan menjadi loyal terhadap bisnis kita. Dalam mempelajari empati, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar customer service dapat berhasil meningkatkan kepuasan pelanggan. Berikut kita simak ulasannya. 1. Prioritaskan pelayanan berdasarkan kepentingan. Prioritas pelayanan bisnis KP berdasarkan kepentingannya yaitu memberikan pelayanan yang cepat dan efisien, yaitu dengan memanfaatkan teknologi mulai dari pemesanan tempat, menu, dan fasilitas-fasilitas lainnya. 2. Selesaikan akar masalah di bisnis KP. Masalah kamu yang sering terjadi pada bisnis KP itu, daftar menu yang kurang menarik dan tidak bervariasi, layanan konsumen buruk, identitas bisnis kurang jelas, mengabaikan manajemen dan operasional bisnis KP, kurangnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya memperhatikan strategi pemasaran, dan salah satu jenis kemasan. Di sini empati termasuk observasi. Setelah mengamati, observasi langsung dari suatu KP, kami menyimpulkan bahwa dibutuhkannya suatu pendekatan kepada konsumen yang lebih modern dan kekinian, baik berupa lokasinya, pelayanannya, kenyamanan tempat, pemesanan tempat, dan menu makanan. Dengan pelayanan KP yang memuaskan, maka KP tersebut akan memiliki rating tinggi oleh banyak orang. Pastinya akan meningkatkan pendapatan untuk KP tersebut dan dapat mengembangkan bisnis KP-nya. Dengan lebih memanfaatkan teknologi untuk mulai dari pemesanan tempat, menu, dan lokasi KP, maka bisnis KP akan jauh berkembang karena dengan fasilitas kemudahannya dan memiliki kesan tersendiri di mata pelanggannya. Di sini empati atau engagement dan disebut keterlibatan. Ada banyak cara untuk mendapatkan customer engagement, salah satunya adalah dengan memiliki empati kepada konsumen. Empati sendiri merupakan situasi di mana Anda dapat merasakan, melihat, dan memahami situasi, kondisi, perspektif, bahkan emosi orang lain. Manusia lebih merasakan pengalamannya lewat rasa. Mengetahui emosi konsumen juga membantu Anda untuk menentukan bahkan mendesain produk Anda. Empati atau empatis yang disebut immerse atau merasakan. Immerse atau merasakan pengalaman yang dialami oleh user, seperti kesulitan memesan tempat, kesulitan lihat variasi menu, pembayaran yang masih cash, sulitnya melihat histori pembayaran. Dengan adanya aplikasi atau sistem yang terintegrasi, maka memudah user untuk melakukan transaksi dan pelayanan yang di KP tersebut. Dan di sini saya juga akan menjelaskan tentang define. Ada tahap 2 adalah define, yaitu mendefinisikan masalah. Pada tahap define ini, kita akan mengumpulkan semua informasi yang sudah diperoleh dari tahap sebelumnya. Kemudian melakukan pengamatan untuk mengetahui apa kebutuhan user. Perlu diketahui bahwa ketika mengidentifikasi sebuah masalah, kita harus tetap fokus pada user, bukan kepada business goal. Sebagai contoh, pemikiran yang fokus pada user, website e-commerce harus bisa memudahkan pengguna untuk bisa berbelanja di mana saja dan kapan saja. Mencari target konsumen yang dicari yaitu para mahasiswa atau masyarakat yang suka nongkrong dengan bernuansa kekinian dan modern. Dengan mengetahui target konsumen, maka akan dengan mudah kita mengetahui apa kebutuhan dan apa yang diinginkan konsumen. Keinginan atau kebutuhan target konsumen yaitu
dengan mudah mengetahui lokasi kafe, pemesanan tempat, pemesanan menu, dan kapan akan perlu disajikan transaksi pembayaran non tunai dan fasilitas lainnya yang sudah terintegrasi dengan sistem. Dengan berkembangnya bisnis kafe di Medan, menjadi konsumen memiliki banyak untuk menentukan tempat yang akan dikunjungi. Dalam hal ini, para pengusaha kafe memanfaatkan peluang bisnis dengan membentuk karakter kafe yang akan diberikan kepada konsumen sehingga mereka puas. Pada penelitian ini, kami mengidentifikasi masalah peluang pasar yang tinggi, namun banyak KP menjalankan bisnis hanya berfokus pada penjualan produk, tanpa memperhatikan konsep yang bisa menarik perhatian. Selain konsep produk yang unik, konsumen juga ingin suasana kafe yang nyaman untuk dapat menikmati sajian kafe. Konsep tempat yang disajikan di kafe menjadi salah satu pertimbangan konsumen untuk dapat mengunjungi kafe tersebut. Sesuai dengan penjelasan di atas, dapat dirangkum identifikasi masalah pada penelitian ini. 1. Pelanggan kafe masa kini mulai memperhatikan dengan desain produk daftar menu yang ditawarkan oleh kafe. Solusinya yaitu memperhatikan tata letak atau layout dan desain menu kafe. 2. Masih banyak kafe di Medan yang belum memiliki konsep yang kreatif untuk menarik pelanggan. Solusinya itu dengan memanfaatkan teknologi, yaitu aplikasi smart cafe yang memudahkan pelanggan atau user untuk berintegrasi dengan kafe tersebut. 3. Masih banyak kafe yang belum mengikuti selera konsumen masa kini atau identitas bisnis kafe kurang jelas. Solusinya yaitu para calon konsumen perlu mengetahui mengapa mereka harus makan di kafe kita dan bukan di kafe lainnya. Untuk dapat bersaingan pada instruksi yang memiliki tingkat saing untuk tingkat saing pada instruksi yang memiliki tingkat saing yang tinggi, kita harus dapat menawarkan nilai lebih daripada yang pesaing kita miliki. Hal tersebut dapat kita capai dengan adanya nilai jual yang lebih unik. Oke, sekian dan terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hasil dari presentasi ini.